Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Tales of Herding Gods episode 138 ya guys. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Li Tianxing mundur selangkah, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun sorot matanya berubah. Telapak bintang surgawi agung yang memenuhi langit terus berputar dan berubah tanpa henti. Bintang-bintang berpindah, rasi-rasi bergeser. Setiap perubahan melahirkan kekuatan yang berbeda. Ini adalah teknik terkuat yang pernah ia ciptakan, teknik persatuannya. Satu telapak yang mampu mengendalikan seluruh seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Namun, semua perubahan itu tidak berarti apa-apa di hadapan Xing An. Apapun yang dilakukan Li Tianxing, Xing An hanya menghancurkannya dengan paksa. Tidak peduli seberapa rumit, tidak peduli seberapa sempurna, semua dihancurkan oleh kekuatan mutlak. Dohwar, belar. Darah menyembur dari mulut Li Tianxing. Ia merasakan kekuatan mengerikan menembus telapak tangannya, menyerbu chi vitalnya, langsung menghantam benih iblis di dalam dirinya. Ekspresinya berubah, bahkan kepala desa, si buta, dan Rulai tua dahulu tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Namun Xing An langsung menemukan akar persoalannya. Ia sedang menghancurkan benih iblis itu. Di sisi lain, pertempuran semakin mengerikan. 4 lengan Xing An menghadapi si buta dan Kaisar Yan Feng. Di atas jembatan ilahi, roh primordial Xing An bertarung melawan Yu Zhaoqing. Kadang berubah menjadi naga hijau, kadang harimau putih, kadang kura-kura hitam, kadang burung vermilion. Seolah ia telah merampas roh primordial para ahli alam dewa dan menjadikannya miliknya sendiri. Terlalu kuat, terlalu mengerikan. Bahkan Kaisar Yan Feng tidak mampu menembus pertahanannya. Si buta bisa melukainya, namun kekuatan Xing An jauh melampaui dirinya. Sedangkan Yu Zhaoqing terus dipaksa mundur. Mereka semua terdesak. Li Tianxing terus batuk darah. Namun anehnya, di tengah hidup dan mati, pikirannya justru melayang ke masa lalu. 100 tahun yang lalu, pagi yang cerah saat patriark muda membawa seorang gadis kecil di hadapannya. Ini si Yuyu, kudidik dia tidak cocok, kau saja yang mengurusnya. Lalu patriark muda kabur secepat mungkin, seolah gadis kecil itu adalah bencana besar. Saat itulah Li Tianxing pertama kali melihat si Yuyu. Usianya baru 13 tahun, namun sejak pandangan pertama, hatinya telah kalah. Ia masih mengingat perasaan itu, seolah seluruh dunia menghilang, dan hanya tersisa gadis kecil itu seorang diri. Saat itu ia masih seorang guru, masih seorang pria. Ia tahu hubungan guru dan murid tidak boleh dilanggar. Karena itu ia mengubur semua perasaannya, mengejar dengan sepenuh hati, mewariskan semua yang dimilikinya. Namun perasaan itu tidak pernah hilang. Hari demi hari, tahun demi tahun, terus tumbuh di dalam hatinya. Si Yuyu tambah dewasa, kenakalannya menghilang, digantikan kecantikan yang mengujang dunia. Setiap gerakan, setiap senyuman, mampu membuat hati siapapun bergetar, termasuk dirinya. Saat itulah semuanya mulai berubah. Ia mulai mengintip, mulai mengumpulkan pakaian muridnya, mulai terobsesi, sampai akhirnya si Yuyu menyadarinya dan menjauh darinya. Semakin tidak bisa mendapatkannya, semakin ia menginginkannya. Perasaannya berubah menjadi keserakahan, keserakahan berubah menjadi kegilaan, dan kegilaan menghancurkan hati daunnya. Akhirnya ia menemukan solusi yang menurutnya sempurna. Jika ia tidak bisa memiliki si Yuyu, maka ia akan menjadi si Yuyu. Ia menggunakan kekuasaan, mengusir siapapun yang menantangnya, membunuh mereka yang melawan, memenjarakan yang membangkang, lalu memaksa si Yuyu menikah dengannya. Malam itu, si Yuyu mencoba membunuhnya, dan sejak saat itulah ia berubah menjadi iblis hati, bersembunyi di dalam hati daun muridnya, menunggu kesempatan untuk mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Namun sekarang, saat kematian berada di depan mata, ia akhirnya mengerti, semua ini bukan karena si Yuyu. Yang menghancurkan dirinya sejak awal adalah dirinya sendiri. Ia telah kalah sejak pandangan pertama, kalah pada keinginannya sendiri, kalah pada hatinya sendiri. Li Tianxing tertawa pahit, darah mengalir dari bibirnya. Lalu ia teringat satu kalimat yang pernah diucapkan patriark muda. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki 2 kata penting, pendidikan dan warisan. Jangan pernah mengecewakan 2 kata itu. Dulu ia tidak peduli, namun sekarang setiap kata terdengar sangat jelas. Ternyata aku belum pernah menjalankannya. Tatapannya menjadi jernih, belum pernah sejelas ini. Kemudian ia membuat keputusan. Muridku, pergilah. Belar. Cahaya iblis hitam meledak dari tubuh si Yuyu, menembus dada Xing An. Langsung menuju hati daunnya, Li Tianxing menggunakan dirinya sendiri sebagai senjata, menyerbu hati dao Xing An. Wajahnya justru terasa damai. Untuk pertama kalinya selama puluhan tahun, ia merasakan ketenangan. Semua orang tertegun. Nenek Xing membelalak. Si buta terengah-engah. Kaisar Yan Feng berlumuran darah. Yu Zhaoqing jatuh dari langit.
si pincang merangkak dengan kedua tangan. Si tuli bahkan tak mampu lagi menggam kuas dengan benar. Sedangkan Chinmu masih sibuk merawat naga-naga banjir yang terluka. Mereka semua kalah telak. Telapak tangan Xing An pelan terangkat mengarah ke Nenek Si. Ia hendak menghancurkan roh primordialnya. Namun, tangan itu tiba-tiba berhenti tepat di depan wajah Nenek Si. Lalu dengan lembut merapikan rambutnya yang berantakan. Salah satu kepala Xing An menatap Nenek Si. Tatapannya penuh kelembutan, seperti pemuda yang jatuh cinta 100 tahun lalu. Kau hiduplah dengan bahagia. Pergilah. Suara Li Tianxing terdengar dari kepala itu. Lalu ia meraung, Xing An, matilah bersamaku. Disintegrasi iblis surgawi. Dohwar. Dua kepala Xing An lainnya langsung berteriak marah. Li Tianxing, kau terlalu lancang. Hanya benih iblis sepertimu berani mengambil alih tubuhku. Tubuh Xing An mulai kehilangan kendali. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan semua orang. Si pincang melesat mengarahkan kedua tangannya ke mata Xing An. Yu Zhaoqing mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Cahaya warna-warni mengunci tubuh Xing An. Si buta mengangkat Long Tuo dengan satu tangan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa menusuk jantung Xing An. Kaisar Yanfeng meraung ke langit. Petir raksasa setebal naga turun menghantam tanpa henti. Belar, dohwa, kerak. Namun Xing An tetap Xing An. Sekelompok sampah. Tubuhnya meledak terbuka. Kepala, lengan, jantung, kaki terbang ke segala arah. Dohwar. Tetapi setiap bagian masih hidup, masih berbicara, masih meraung marah. Gelombang kejut menyapu seluruh medan tempur. Semua orang terpental, darah menyembur dari mulut mereka. Chinmu melompat maju. Naga-naga banjir kembali melilit tubuhnya. Pedang bebas terangkat. Ia menusuk Xing An yang sedang menyusun ulang tubuhnya. Namun, nyah, tap. Lebih dari 10 pukulan menghantam naga-naga banjir dalam sekejap. Mereka kembali jatuh, tak mampu bangun lagi. Xing An terus memasang tubuhnya kembali, lalu menjentikan jari ke arah Chinmu. Kalau bukan karena kau masih berguna bagiku, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu embusan nafas. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Plop, salah satu lengan Xing An jatuh ke tanah. Ia terdiam, lalu plop, salah satu matanya keluar dari rongga mata, menggelinding di tanah. Plop, sebuah telinga ikut terlepas. Xing An membeku. Apa yang terjadi? Ia buru-buru mencoba menangkap bagian tubuhnya. Namun semakin banyak yang terlepas, lengan, mata, telinga, bahkan kepalanya sendiri mulai jatuh. Kali ini wajahnya benar-benar berubah. Ia menatap Chinmu penuh keterkejutan. Kau meracuniku? Chinmu bangkit perlahan, menyekat darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum dingin. Aku hanya menyempurnakan tonik untukmu, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Xing An membeku. Suplemen? Wajahnya dipenuhi kebingungan, namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, rak, dadanya tiba-tiba meledak terbuka. Tulang rusuk mencuat keluar seperti makhluk hidup yang berusaha melarikan diri. Darah ilahi menyembur ke segala arah. Plak! Salah satu kakinya terlepas, lalu disusul kepala, mata, telinga, dan bagian tubuh lainnya. Semuanya berusaha kembali menyatu. Namun setiap kali berhasil menempel, mereka langsung terlepas lagi. Seolah tubuh Xing An sendiri sedang memberontak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar panik. Apa yang kau berikan padaku? Ini benar-benar suplemen? Bukan racun? Melihat kesempatan itu, si buta dan yang lain langsung menyerbu. Dohwar! Lang Tuo menusuk maju. Namun saat Xing An mengangkat tangan untuk menahannya, sret, lengannya sendiri terlepas dan ikut terbang bersama tombak itu. Bang! Ia memblokir pukulan Kaisar Yanfeng. Namun tulang punggungnya justru meluncur keluar dari tubuhnya sendiri. Itu tidak mungkin. Itu bukan suplemen. Xing An meraung marah. Saat itulah Nenek Si muncul di depannya. Belar! Telapak bintang surgawi agung menghantam dadanya. Dada Xing An langsung jebol, jantungnya terpental ke tanah. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, ia masih hidup. Tubuhnya terus meledak. Bagian-bagian tubuh hasil curiannya mulai saling menyerang. Apa yang kau lakukan padaku? Kau memberiku racun apa? Kepala Xing An yang tergeletak di tanah tiba-tiba melesat ke arah Chinmu. Namun si pincang lebih cepat. Wush, kembalikan kakiku. Brak! Ia memeluk kepala Xing An erat-erat. Meski berkali-kali terpental oleh gelombang suara, ia tetap menerjang kembali, tak mau melepaskannya. Di sisi lain, sebuah kaki berlari sendiri menuju Chinmu. Si tuli segera melempar kuasnya. Wush! Kaki itu terseret masuk ke dalam lukisan dan langsung dibawa kabur seekor harimau. Setelah itu si tuli ambruk ke tanah. Chinmu akhirnya menghela nafas lega. Apa yang ia berikan memang bukan racun, melainkan tonik asli. Karena meracuni Xing An hampir mustahil dilakukan. Sebagai tabib hebat, ia pasti akan langsung menyadarinya. Namun Chinmu tidak perlu meracuni Xing An. Ia hanya perlu memperbesar kelemahannya. Tubuh Xing An adalah hasil tambal sulam. Tangan milik orang lain, kaki milik orang lain, jantung milik orang lain, mata milik orang lain. Semuanya dipaksa hidup dalam satu tubuh.
dan semuanya saling menolak. Pil yang dibuat Jinmu untuk menyembuhkan naga banjir memiliki daya pemulihan luar biasa. Ketika masuk ke tubuh Xing An, energi obat itu justru memperkuat reaksi penolakan hingga berkali-kali lipat. Akibatnya, seluruh bagian tubuh hasil curian mulai saling menghancurkan. Suplemen yang menyembuhkan naga banjir berubah menjadi racun mematikan bagi Xing An. Inilah seni pengobatan apoteker. Racun tidak selalu racun dan obat tidak selalu obat. Semuanya tergantung kepada siapa ia diberikan. Di saat yang sama, para ahli kembali menyerbu. Meski tubuh Xing An sudah tercerai-berai, ia tetap sangat berbahaya. Kepala, tangan, mata, dan berbagai organ tubuhnya masih bergerak sendiri serta menyerang dari segala arah. Tiba-tiba beberapa kaki berhasil menyatu dengan potongan dadanya. Wush, dada tanpa kepala itu langsung berlari ke langit. Dia mau kabur, teriak si pincang. Dengan kedua tangan sebagai kaki, ia mengejar sambil tetap memeluk kaki curiannya. Kembalikan kakiku! Peti Xing An terbuka, puluhan kepala dan mata meluncur keluar menyerang para pengejar. Kaisar Yan Feng berubah menjadi naga darah dan melesat ke langit. Si buta, nenek Si, Yu Zhaoqing dan janda permaisuri ikut mengejar, namun luka mereka sudah terlalu parah. Satu persatu mulai berjatuhan dari langit. Si pincang pingsan, Kaisar Yan Feng muntah darah. Yu Zhaoqing kehabisan tenaga. Akhirnya hanya si buta dan nenek Si yang masih bertahan. Jinmu segera bergabung dengan bantuan naga-naga banjir. Pertempuran di langit berubah menjadi pemandangan yang sangat aneh. Si buta dan nenek Si berdiri di atas potongan dada Xing An, sementara mata, jantung, paru-paru, tangan, kaki, dan organ lainnya menyerang dari segala arah. Lang tua terus berputar melindungi si buta, sedangkan nenek Si menghancurkan setiap bagian tubuh yang mendekat. Jinmu pun ikut bergerak. Ia mencuri mata, mencuri telinga, mencuri tangan, mencuri kaki. Satu persatu bagian tubuh Xing An dibawa kabur oleh naga banjir. Semakin jauh dipisahkan, semakin sulit Xing An menyatukannya kembali. Namun, jumlah naga banjir terus berkurang. Dan saat itulah, wush, langit mendadak dipenuhi rambut hitam seperti hujan jarum. Mu'er, hati-hati, teriak nenek Si. Belar. Ia menghancurkan badai rambut itu. Lang tua menusuk lurus ke dada Xing An, namun ledakan mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam. Dang! Si buta terpental. Semua bagian tubuh Xing An kembali memasuki dadanya. Dan pada saat yang sama, peti itu berputar lalu melarikan diri. Si buta hendak mengejar, namun luka-lukanya pecah bersamaan. Dalam sekejap, peti itu sudah ribuan li jauhnya. Tepat saat semua orang mengira Xing An akan lolos. Sret! Cahaya pisau membelah langit. Setiap awan, sret, selalu memiliki lapisan perak. Jinmu segera mengaktifkan teknik kebangkitan mata 9 langit. Matanya menembus kegelapan. Ia melihat dua cahaya pisau saling bersilang di langit. Sret, sret. Peti milik Xing An langsung terbelah menjadi dua. Potongan-potongan tubuh berhamburan ke segala arah. Ada yang terbang ke langit, ada yang jatuh ke hutan, ada yang menyusup ke bawah tanah. Suara Xing An bergema dari segala arah. Dewa pisau, kalian semua akan menjadi koleksiku cepat atau lambat. Sesosok tinggi besar melesat dari kejauhan. Pisau di tangannya kembali berputar, membabat seluruh bagian tubuh Xing An yang terlambat melarikan diri. Itu adalah Jagal. Kakek Jagal? Teriak Jinmu. Jangan biarkan Xing An kabur. Namun jarak yang terlalu jauh. Suara Jinmu tidak sampai. Nenek Si segera membantu meneruskan suaranya. Jagal langsung tertawa keras. Hahaha, dia sudah terkena ci pisauku. Dia tidak akan lolos. Dua bilah pisaunya menembus tanah. Dohuar. Ci pisau menyebar ke segala arah di bawah tanah, memburu bagian tubuh Xing An yang mencoba bersembunyi. Pisau lainnya membelah langit, memburu bagian tubuh yang melarikan diri lewat udara. Beberapa saat kemudian, kedua pisau kembali. Jagal menangkapnya, lalu melesat pergi. Aku akan kembali setelah menangkapnya, teriaknya dari kejauhan. Jinmu akhirnya menghela nafas lega. Kakek Jagal, kepala desa dan yang lain belum kembali? Jagal menjawab sambil menjauh. Mereka masih di tempat matua. Aku kembali lebih dulu karena khawatir keadaan di sini. Namun tepat saat Jinmu merasa lega, tubuh si buta tiba-tiba limbung. Peruk, ia jatuh dari langit. Jinmu buru-buru menangkapnya. Tetapi tubuh si buta terasa sangat berat. Belum lagi Long Tuo, naga tulang hitam itu juga kehilangan kesadaran. Beratnya nyaris menghancurkan Jinmu. Nenek Si segera membantu. Akhirnya mereka bertiga mendarat dengan selamat. Naga banjir terakhir yang masih melilit tubuh Jinmu juga jatuh ke tanah, terengah-engah. Buih darah terus keluar dari mulutnya. Jinmu berdiri sempoyongan, tangannya gemetar, kakinya gemetar, tubuhnya penuh luka. Kalau bukan karena si buta, si pincang, dan si tuli yang berkali-kali menyelamatkannya, ia mungkin sudah mati di tangan Xing An. Ia menatap sekeliling, lalu terdiam. Si buta terluka parah. Si tuli hampir tidak bisa bergerak. Si pincang pingsan. Kaisar Yan Feng berlumuran darah. Yu Zhaoqing nyaris tak sadarkan diri. Naga-naga banjir pun hampir habis tenaganya. Bahkan para ahli seperti janda permaisuri dan yang lain tidak mampu bertahan satu ronde penuh melawan Xing An. Jika bukan karena tonik buatannya,
semua orang mungkin sudah mati. Dia benar-benar kuat, gumam Jinmu. Namun sebelum sempat melanjutkan, Jeff, nenek si menarik telinganya. Aduh, masih berani bicara kasar? Siapa yang mengajarimu? Jagal, patriark, atau para sialan yang kau temui di luar? Jinmu langsung menjerit, nenek, lepaskan. Aku salah. Baru setelah itu nenek si melepaskannya. Jinmu menggosok telinganya yang merah lalu berkata pelan, Nenek si, sekarang Li Tianxing sudah tiada. Jadi nenek tidak perlu lagi memakai wajah jelek itu. Jangan terlalu sedih. Nenek si terdiam lalu menggeleng pelan. Siapa bilang aku sedih? Li Tianxing sudah mati. Aku justru bebas. Aku seharusnya bahagia. Namun meski berkata begitu, tak ada senyum di wajahnya. Hanya kesedihan yang sulit disembunyikan. Ia segera berbalik. Tak ingin Jinmu melihat kelemahannya. Lalu memerintahkan para iblis membawa semua korban luka ke dalam aula. Jinmu juga mulai bekerja. Semua bagian tubuh Xing'an yang berhasil direbut dikumpulkan, lalu dilemparkan ke dalam sarang naga sejati. Tempat itu mampu memutus semua hubungan dari luar. Namun Jinmu masih belum tenang. Ia bahkan memasukkan cakram kaisar ke dalamnya, kemudian memaksa si pincang melepaskan kaki yang dipeluknya, mencari lukisan si tuli, dan memasukkan semuanya ke dalam sarang naga sejati. Baru setelah itu ia merasa aman. Lalu dimulailah pekerjaan yang lebih berat, mengobati semua orang. Korban luka terlalu banyak. Luka mereka pun berbeda-beda. Jika diobati satu persatu, sebagian besar mungkin keburu mati. Jinmu langsung memanggil naga Qilin. Naga gemuk, aku sudah membesarkanmu selama ini. Sekarang saatnya berguna. Jilat semuanya. Naga Qilin membeku. Semuanya? Dari mana aku punya air liur sebanyak itu? Hulinger langsung melompat ke telinganya. Shh, jangan bilang air liur. Katakan air liur naga. Kalau bilang air liur biasa nanti tidak laku dijual. Jilat yang rajin. Nanti aku minta tuan muda menambah jatah makanmu. Mata naga Qilin langsung berbinar. Sungguh? Kalau begitu aku mulai sekarang. Ia langsung berkeliling, menjilati satu korban demi satu korban. Sementara Jinmu menusukkan jarum perak, menyegel luka, meracik pil, mengobati para korban yang paling parah terlebih dahulu. Namun tubuhnya sendiri hampir ambruk. Tangannya terus gemetar, bahkan 2 tungku obat sampai pecah saat meracik pil. Ia akhirnya mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan mengobati yang lain. Ling Yuxiu, Yan Qingqing, Xiun Xiang, Hulinger, semuanya ikut membantu. Mereka bekerja tanpa henti hingga setengah hari penuh. Ketika semua korban akhirnya stabil, Jinmu benar-benar kehabisan tenaga. Ia langsung tertidur. Keesokan paginya, langit bahkan belum benar-benar terang. Jinmu sudah terbangun, ia mendengar suara dari luar. Ketika keluar, ia melihat nenek si sedang mengatur para putri duyung menyiapkan sarapan. Jinmu duduk di tangga, memandang punggung nenek si. Hatinya terasa tenang, Li Tianxing sudah pergi. Yang tersisa sekarang hanyalah nenek si, dan itu sudah cukup. Dalam hati Jinmu menghela nafas. Li Tianxing gagal dalam banyak hal. Ia hampir menghancurkan sekte iblis surgawi. Namun di saat terakhir, ia masih berhasil menjalankan tugas seorang guru. Ia akhirnya memahami arti pendidikan agung dan mewariskannya. Setelah sarapan, Jinmu kembali mengobati para korban. Ramuan semakin menipis, banyak bahan obat habis. Akhirnya ia memanggil Hulinger dan Xiun Xiang. Kalian pergi ke prefektur santai, beli semua ramuan yang kubutuhkan. Siapkan juga 26 kuali besar dan kapal kukus besar. Beberapa pasien harus direbus dan dikukus agar sembuh. Yan Qingqing langsung bersemangat. Aku ikut. Jinmu tersenyum. Baiklah, anggap saja jalan-jalan. Ketiganya segera berangkat menaiki naga Qilin. Di sepanjang perjalanan, Hulinger dan Xiun Xiang kembali berdebat. Kita harus jual sesuai harga, kata Hulinger. Mana bisa, balas Xiun Xiang. Yang bayar nanti kaisar. Naikkan harga setinggi mungkin. Hulinger menggeleng keras. Ada moral dalam berdagang. Namun dalam hati, ia berpikir lain. Kalau laporan harganya sedikit ubah, aku bisa untung besar sendiri. Mata rubah kecil itu langsung berbinar licik. Beberapa hari kemudian, saat semua orang perlahan pulih, Jinmu tiba-tiba teringat sesuatu. Roh primordial 6 arah. Saran Wang Muran yang sempat terlupakan karena kekacauan sebelumnya. Ia segera mencari Ling Yuxiu. Kita harus menyempurnakan metode kultivasi roh primordial 6 arah. Ling Yuxiu membelalak. Kalau berhasil, apakah kita bisa dianggap sebagai guru besar? Jinmu tertawa. Guru besar? Apakah guru kekaisaran dianggap guru besar hanya karena 3 jurus pedangnya? Ling Yuxiu langsung mengangguk. Tentu saja, namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Jinmu tersenyum. Kalau begitu, roh primordial 6 arah bahkan lebih penting. Jika berhasil disempurnakan, miliaran orang akan mendapatkan manfaatnya. Pikiran Ling Yuxiu langsung bergetar. Tanpa ragu ia menarik tangan Jinmu. Ayo, kita mulai sekarang. Mereka berlari keluar aula. Kebetulan Kaisar Yanfeng sedang berjemur bersama para korban lain. Melihat putrinya berlari sambil menggandeng Jinmu, keningnya langsung berkedut. Xiu Er,
Kalian mau kemana? Ling Yuxiu menoleh sambil terus berlari. Wahai ayah, kami mau mengembangkan roh primordial 6 arah. Kaisar Yanfeng tertegun. Roh primordial 6 arah? Bagaimana cara mengembangkannya? Ling Yuxiu tertawa ceria, lalu mengangkat tangan Jinmu lebih tinggi. Kultivasi ganda roh primordial. Menurut kakak Jin, namanya begitu. Sesaat, seluruh halaman menjadi sunyi. Sedangkan Kaisar Yanfeng langsung membeku di tempat. Dan cerita pun bersambung. Kita tidak diukur dari seberapa jarang melakukan kesalahan, melainkan dari keberanian untuk memperbaikinya. Li Tianxing menghabiskan puluhan tahun tersesat oleh keinginannya sendiri. Namun pada akhirnya, ia memilih pengorbanan daripada penyesalan. Karena terkadang satu keputusan yang benar di akhir perjalanan mampu memberi makna pada seluruh hidup seseorang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran luruh sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.